Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengawali pidato saya akan membacakan pantun ini. Pagi-pagi saya pergi ke Madura. Sampai di sini saya minum kelapa. Hari ini saya sungguh dan sangat luar biasa dan bergembira bersama keluarga besar Sivitas Akademika Staifa yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan, yang saya hormati segenap pimpinan Sivitas Akademika, Bapak Wakil Ketua 1, 2, dan 3, dan Bapak Ketua Senat, serta para dosen, tenaga kependidikan Staifa Pamekasan, yang saya hormati para alim ulama, bini sepuh, pimpinan pengasuh pondok pesantren, Bapak Kiai, Ibu Nyai, yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Sumber Gayam Staifa, yang saya hormati para orang tua yang hadir dalam acara wisuda kali ini, dan tentu saja yang berbahagia semua para wisudawan, wisudawati, serta yang saya hormati para segala undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia, penuh dengan kebahagiaan, kita bersama-sama bisa hadir di acara wisuda sarjana S1 yang ke-1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan. Semoga rahmat, berkah, dan petunjuk serta senantiasa selalu menyertai kita semua. Tidak lupa, marilah kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita ke jalan kehidupan yang lurus, berakhlak, dan berilmu pengetahuan. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumul akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, beserta hadirin sekalian yang saya hormati, saya hadir di sini adalah mewakili Bapak Koordinator Kopertais 4 Surabaya, Prof. Zaki. Kebetulan pada hari ini berhalangan hadir karena bersamaan tugas di Palu, kalau tidak salah ini. Jadi saya mewakili beliau untuk memberikan pidato ini yang begitu istimewa pada acara wisuda yang pertama, wisuda sarjana S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan. Maka perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dengan gemilang. Ya, tepuk tangan dong. Acara wisuda ini adalah salah satu momen paling bersejarah dalam kehidupan setiap individu yang mengalami proses perjalanan 4 tahun. Bagi kita yang melihat kok cepat, tahu-tahu sudah lulus. Tapi bagi teman-teman para wisuda-wisudawati yang mengikuti proses itu tentunya lama, 4 tahun gitu ya. Tentunya para wisuda-wisudawati telah berusaha dengan daya juang kerja keras, dedikasi, tekad yang tinggi, dan semangat yang tak tergoyahkan, sehingga para wisudawan wisudawati sudah membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Kita hadir di sini untuk merayakan, tentunya perayaan wisuda ini adalah kemenangan para wisudawan wisudawati atas pencapaian mereka gelar sarjana S1.
Maka untuk bersama-sama kita menyaksikan bahwa mereka para wisudawan-wisudawati ya sudah mengakhiri babak proses kegiatan belajar mengajar dalam kehidupan di kampus dengan baik, dan tentu saja mereka dihadapkan dalam pembuka babak yang baru tentunya dengan penuh semangat dan harapan. Tadi saya mendengarkan pidato sambutan dari Bapak Ketua dan juga para wakil dan wisudawan, sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita semua di sini menjadi saksi atas kebahagiaan para wisudawan-wisudawati yang telah berhasil menapaki satu tahap baru dalam kehidupan untuk mendapatkan pencapaian akademik yang tentu saja pencapaian akademik gelar sarjana itu tidak mudah untuk diraih. Nah, keberhasilan inilah yang tentu saja tidak terlepas dari dukungan yang luar biasa dari orang tua, dedikasi orang tua yang dengan penuh keikhlasan memberikan semangat motivasi kepada putra-putrinya agar sukses untuk menempuh bangku perkuliahan. Dan juga tentu saja bimbingan para dosen yang tidak bisa kita nafikan memiliki peran yang sangat penting. Dan tentu saja fasilitas sarana prasarana yang diberikan oleh Bapak Yayasan atas proses pembelajaran yang memberikan merepresentasikan bahwa itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita dalam proses pencapaian gelar sarjana ini banyak yang memberikan andil dalam kehidupan mencapai gelar sarjana ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yayasan yang sudah mengelola dengan baik, Bapak Ketua beserta segenap pimpinan yang telah berhasil mengantarkan para wisudawan-wisudawati yang telah berhasil pada yang singgah di wisuda pada siang hari ini. Sebagai perwakilan dari Kopertais wilayah 4 Jawa Timur, saya merasa sangat bangga dan tentu saja bahagia bisa hadir di sini untuk menyampaikan selamat kepada para wisudawan wisudawati ya, di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan, di mana Kopertais 4 Jawa Timur itu sebagai salah satu lembaga yang memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, pendampingan, pengembangan perguruan tinggi di wilayah Kopertais 4. Jadi kami menjadi saksi dan upaya dari komitmen kerja keras dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah yang telah mengembangkan pendidikan tinggi yang menjadikan keberhasilan sehingga para wisudawan-wisudawati sukses menempuh gelar S1. Bapak Ibu sekalian hadirnya berbahagia bahwa pendidikan tinggi itu merupakan aset terpenting dalam pembangunan masa depan bangsa. Tanpa pendidikan tentu saja kita sekarang era fase selalu pendidikan tinggi itu dihubungkan dengan mutu. Jadi pendidikan yang bermutu tidak mungkinlah kita bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, karya-karya akademik yang monumental, luar biasa. STAI Al-Falah sudah ada dosennya yang mendapatkan bantuan penelitian dari Lita Bima. Itu tidak mudah karena kompetisinya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia luar biasa. Wong saya saja kemarin tidak lolos. Nggak bisa lolos itu ya karena kompetisinya banyak. Jadi sumber daya yang profesional, teman-teman dosen saya yang sudah menghasilkan karya akademik yang monumental itu merupakan salah satu aset untuk mengembangkan pendidikan bangsa ini. Jadi arah pengembangan STAI ini menjadi unggul perguruan tinggi, tentu saja ini menjadi dicapai kita harus sehat di dalam dikelola dengan serius perguruan tinggi STAI ini gitu ya. Ini sebagai bukti bahwa kunci keberhasilan di dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, inovatif dan berkelanjutan gitu ya, sustainable itu tentu saja di sini
pengelolaan Staifa yang dengan semangat dan berjuang. Saya melihat tadi perjalanan dari yang kemacetan dari Sampang, saya ini kan perguruan tingginya saya lihat jarang, banyak ya. Ini menunjukkan bahwa semangat dari pimpinan akan membawa STAI, tidak hanya STAI, akhirnya IAI sebentar lagi sudah menjadi universitas. Saya sangat mengapresiasi bahwa semua yang kita lakukan bersama ini adalah tentu saja pada kesempatan yang istimewa ini saya sekali lagi mengucapkan selamat dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua, ya, Bapak Ketua Staifa, para dosen, para staf, dan seluruh komunitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan yang telah berupaya bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap wisudawan-wisudawati itu mendapatkan pendidikan yang terbaik. Terima kasih juga kepada orang tua, kerabat, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan baik moral, material, finansial, dan emosional selama perjalanan pendidikan proses pencapaian S1 di Staifa ini. Hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan pencapaian luar biasa yang telah dicapai oleh para wisudawan, wisudawati. Namun saat kita merayakan, mari kita juga merenungkan pentingnya pendidikan tinggi dalam kehidupan kita. Pendidikan tinggi itu bukanlah hanya sekedar jalan menuju gelar atau ijazah atau sertifikat, tetapi di sini adalah sebuah proses perjalanan yang membentuk karakter, membuka pikiran, dan membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Tentu saja teman-teman para wisudawan-wisudawati dan juga Bapak Ibu pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan, bahwa kita menyadari salah satu elemen yang penting, Staifa ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat merupakan salah satu perguruan tinggi yang baru berdiri, ya, baru meluluskan 40 nih yang sedang meluluskan 4 tahun dengan lulusan berapa? Dari 47, luar biasa. Meskipun baru berdiri sudah meluluskan 47. Staifa memiliki peran yang sangat penting di dalam pembangunan negara ini. Jadi pembangunan menuju generasi emas pada tahun yang akan datang, peran Staifa memiliki peran yang penting. Segala upaya usaha, tentu saja pemerintah dalam hal ini juga harus menggandeng perguruan tinggi Islam swasta di lingkungan Kopertas 4 Surabaya untuk mewujudkan generasi emas ini. Terutama tentunya dalam hal kita melihat bagaimana upaya peningkatan selalu dari tahun ke tahun menuju perguruan tinggi yang bermutu. Tentu saja dalam peningkatan fasilitas, sistem pembelajaran, kurikulum, sekarang kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka Merdeka Belajar, bagaimana mengimplementasikannya, merujuk kepada bagaimana ke depan bangsa kita ini maju dan masyarakat makin sejahtera melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat seseorang. Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, sekarang kan era globalisasi, era tanpa batas. Kita sekarang itu menuju 4.0 menuju 5.0. Segala kita ini karena tanpa batas, kompetisi tidak hanya di lingkungan Pamekasan, tidak hanya di lingkungan Jawa Timur, tidak hanya di lingkungan Indonesia, tetapi di dunia. Maka dari itu, di tengah perubahan yang begitu cepat ini, tentu saja para wisudawan-wisudawati tentu menjadi salah satu lulusan kita ini menjadi agen perubahan yang sangat penting. Kenapa? Karena teman-teman semuanya ketika nanti sudah terjun dalam kehidupan senyatanya dalam hidup masyarakat, kita tidak bisa dilepaskan bagaimana menghadapi segala tantangan. Tantangan era globalisasi ini lebih kejam, ya, lebih kejam dibandingkan ketika
masa tantangan 10 tahun yang lalu. Sekarang ini semua IT itu menjadi salah satu wajib yang harus dimiliki oleh keterampilan teknis para wisudawan-wisudawati. Oleh karena itu dalam menghadapi berbagai tantangan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, merupakan revolusi teknologi, perubahan iklim, dan perubahan sosial yang mendalam. Maka saran saya, ketika kita menggunakan IT, media sosial, kita harus berhati-hati. Karena dengan jejak media digital itu ada sulit untuk dihapuskan. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa ketika kita tidak berhati-hati menggunakan jejak digital, itu akan menutup masa depan kita menjadi masa depan suram, tidak madecah, masa depan cerah. Ya kan gitu ya. Jadi dengan demikian, bagaimana kita meyakini bahwa kita memiliki sebuah potensi yang ada dalam diri kita, harus kita kembangkan sehingga bisa membawa perubahan positif, dan tentu saja kita harapkan bisa berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Saya menyampaikan kepada para wisudawan wisudawati, ini hasil riset gitu ya. Ada 4 hal yang perlu kita renungkan, kunci sukses dalam kita menapaki tangga kehidupan berikutnya. Pertama, berterima kasihlah kepada orang tua. Jangan mengecewakan hati orang tua. Bersujudlah, menyampaikan terima kasih dan mohon maaf kepada kedua orang tua, sehingga kita mohon doanya, mohon doa restunya, karena orang tua itu adalah jimat kita untuk menuju tangga sukses. Tanpa ridho orang tua, kita tidak bisa seperti ini ya. Yang kedua, soft skill. Apa itu? Semangat, motivasi. Kita harus memiliki daya juang, semangat yang kuat dalam mencapai tangga kesuksesan. Itu orang yang memiliki semangat, daya juang, motivasi yang kuat itu ternyata membuktikan bahwa lebih sukses dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki daya juang, yang males, yang patah semangat. Kalau bahasa Maduranya cugetan itu ya mutungan itu ya. Mutungan itu apa ya? Ya mutungan lah. Maka kita harus menjadi orang yang ulet, pekerja keras. Kita harus menjadi orang yang memiliki motivasi yang tidak hanya rok-rok asik gitu ya. Saya orang Jawa, jadi ngomong saya bahasa Jawa gitu. Jadi kita di sini soft skill itu menempati ranking yang tertinggi untuk mencapai kesuksesan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki motivasi. Karena dengan motivasi itu, maka kita akan memiliki semangat untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Apa yang kita pikirkan, maka itu yang akan kita aktualisasikan, yang kita implementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Maka bermimpilah yang setinggi langit. Mimpi itu jangan yang cetek-cetek, mimpi itu jangan yang sederhana-sederhana, tanggung. Jadi mimpi itu harus besar. Jadi kalau seperti dosen, para bapak dosen harus bermimpi harus bisa menjadi profesor, karena karir dosen itu yang paling tertinggi adalah profesor. Saya profesor baru gitu ya. Tapi mimpi saya adalah sebagai orang yang menjadi profesi dosen itu harus seperti itu. Adik-adik mahasiswa, kemudian para wisudawan ya, adik-adik mahasiswa yang luar biasa menyanyikan dengan penuh kemerduan tadi, saya mendengarkan luar biasa. Harus memiliki cita-cita yang tinggi, motivasi yang kita gantungkan cita-cita kita sendiri. Nanti kontemplasi, merenung di dalam kamar, apa sih cita-citanya? Oh, nanti saya menjadi harus konkret gitu ya. Karena kalau dengan konkret itu kita akan menapak dalam kehidupan itu jelas gitu ya. Tupoksinya jelas. Oh, saya harus begini. Soft skill yang kuat. Orang yang sukses itu harus memiliki soft skill. Yang kedua di sini adalah networking. Ketika kita sudah meraih gelar sarjana, kita jangan berhenti puas sampai di sini. Tetapi kita harus membangun jejaring yang banyak. Mumpung adik-adik mahasiswa masih menjadi mahasiswa, mulai dari sekarang harus mencari networking teman yang seluas-luasnya. Tidak hanya teman di Saifa saja, tetapi juga di luar, bahkan sampai di luar negeri. Ini pengalaman yang luar biasa. Ketika orang yang banyak temannya itu akan lebih sukses dibandingkan dengan orang yang terisoliter, dengan orang yang di sini tidak banyak teman.
kemudian menyendiri, tidak bisa bergaul. Kuncinya harus pintar bergaul. Maka ketika kita menjadi orang yang punya banyak kawan, networking yang kuat, jejaring yang banyak, maka itu akan salah satu untuk mencapai tangga kesuksesan lebih mudah dibandingkan dengan kita tidak mempunyai networking jejaring. Yang berikutnya adalah skill. Jadi skill itu, kemampuan itu nomor 3, 4 gitu ya, nomor 3 itu. Artinya apa? Bagi yang IQ-nya kayak Bu Sri ini, IQ-nya dulu ketika dites pada saat SMA biasa-biasa saja, tapi saya tekun. Saya tidak rajin sekali. Kalau rajin sekali Pak Ketua, rajinnya cuma sekali, selamanya males. Saya rajin, jadi orang yang rajin ke perpustakaan. Kalau ada di mahasiswa, para mahasiswa rajin cari informasi, loker, lowongan kerja, harus rajin gitu ya. Nah, orang yang rajin tadi punya skill yang biasa-biasa saja tidak apa-apa, karena itu tadi biasanya orang yang memiliki skill, syarat minimal itu harus memiliki kemampuan bahasa asing. Sekarang itu eranya tidak begitu. Teman-teman harus memiliki syarat minimal skill kompetensi bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Inggris, itu syarat minimal. Sekarang apply lamaran itu tidak pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Madura ya. Jadi pakai bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, artinya itu salah satu tantangan kita di era sekarang ini, globalisasi. Semua teman-teman saya yakin memiliki potensi itu, belajar dan belajar. Skill itu salah satu syarat untuk menuju kesuksesan. Dan yang terakhir di sini adalah untuk mencapai kesuksesan itu fundraising, duit itu nomor yang terakhir. Duit itu penting, tapi tidak segala-galanya. Yang penting itu adalah skill. Itu nomor 3. Yang pertama itu soft skill. Orang yang memiliki soft skill yang kuat itu tadi, meskipun tidak punya duit, maka dia akan berpikir bagaimana mencari uang. Saya pengalaman, ada teman saya dulu itu, saya nggak membayangkan dia bisa jadi orang hebat di pertanahan, jadi direktur penyelesaian konflik BPN. Padahal waktu mahasiswanya itu wes pokoknya kalau mulai bayar SPP itu mesti dikejar-kejar Wadek 2, Puket 2, pembantu ketua 2 itu udah ngejar-kejar karena belum bisa bayar SPP gitu ya. Tetapi dia punya semangat, nggak punya duit tapi dia ulet. Karena uletnya itu tadi, wah itu dosennya di DKI dia menjual telur asin gitu ya, sampai dimiliki namanya itu tadi. Dia suksesnya gelar sarjana itu karena dia sukses sebagai waktu mahasiswa pedagang gitu ya. Akhirnya sekolah S1, S2, S3 katanya dia nggak punya duit, ya cari beasiswa. Ternyata kalau namanya di birokrasi dokter itu kan langka, kalau dosen itu sudah biasa. Caranya gimana? Dia cari informasi. Makanya teman-teman para wisudawan wisudawati, nasihat saya, tidak punya uang itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang sukses. Maksud saya begitu, ingin menyampaikan itu. Artinya uang itu memang penting, tapi tidak segala-galanya. Semangat gitu ya. Oke. Jadi para wisudawan wisudawati, hadirin yang saya hormati, kita tentu saja pada siang hari ini merayakan pencapaian wisuda para wisudawan wisudawati yang pertama di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan, bahwa kita mengingat pendidikan itu adalah merupakan hak asasi setiap individu. Jadi inilah yang harus kita pertahankan. Pendidikan tinggi bukanlah hanya milik mereka yang memiliki kemampuan finansial saja, tetapi orang yang tidak memiliki finansial pun juga berhak untuk mendapatkannya. Tetapi di sini kita harus menjaga bagaimana pendidikan tinggi itu bisa memberikan akses bagi mereka secara merata pada lapisan masyarakat yang juga tidak memiliki finansial. Maka tugas Kopertais adalah mengawal goal besar ini agar terwujud melalui proses pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PTKIS di Jawa Timur. Di era reformasi ini, semua informasi mengenai pendidikan tinggi bisa diakses, termasuk Sekolah Tinggi Agama Islam Taifah Pamekasan. Jadi masyarakat sudah sangat cerdas untuk memilih kemana mereka akan melanjutkan pendidikan.
Mereka sangat menyadari masyarakat di sini bahwa kampus adalah tempat mereka membangun diri menjadi orang yang baik, membangun personal karakter, dan memiliki modal intelektual untuk menjadi orang yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, di dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan tinggi diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan, dosen, tenaga akademik untuk sama-sama menjalankan roda perguruan tinggi keagamaan Islam di lingkungan PTKS ini sesuai dengan tupoksi masing-masing melalui harmonisasi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, para undangan, wisudawan wisudawati yang berbahagia, akhirnya kami mengucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati. Pesan kami, peganglah janji ikrar yang telah terucap, terus mengembangkan diri, terus berkarya, dan manfaatkanlah ilmu dan pengalaman yang Anda diperoleh selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan ini, tidak hanya untuk masa depan Anda, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Pesan saya, jaga alma mater Anda. Anda adalah sebagai agen perubahan sosial, berikanlah nama harum alma mater Anda. Saya ingin mengajak para wisudawan wisudawati untuk terus berjuang, untuk terus belajar. Kata pepatah kan, belajarlah sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini menunjukkan belajar tidak hanya berhenti sampai di sini. Bagi orang tua yang memiliki finansial lebih, tidak hanya cukup S1, monggo dipersilahkan putra putrinya melanjutkan strata S2, strata S3. Dan bagi orang tua yang tidak memiliki, dorong putra putrinya untuk mendapatkan beasiswa, mencari beasiswa. Beasiswa itu bisa kita cari melalui informasi-informasi, misalnya LKPD, terus kemudian beasiswa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, semua itu mendapatkan salah satu ruang space untuk memberikan salah satu CSR-nya kepada mendukung kepada pemuda-pemuda tangguh. Pemuda-pemuda tangguh itu ya artinya pemuda yang memiliki semangat yang kuat, yang ingin melanjutkan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan salah satu prasarananya. Kalau S1 KIP, kalau S2 itu nanti ada salah satu program hibah. Nanti monggo silahkan mencari informasi bisa dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi gitu ya, bahkan pemerintah pusat ya, di Kemenak itu ada beasiswa gitu ya. Saya ingin mengajak para wisudawan wisudawati agar nantinya ketika menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berintegritas, jadilah pemimpin yang menjadi pemecah masalah, yang kreatif, inovatif, dan tentu saja jadilah individu yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Anda memiliki potensi besar untuk mencapai apapun yang Anda impikan. Dan kita berharap di antara yang diwisuda pada siang hari ini nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di era Indonesia emas nantinya. Saya melihat wakil wisudawan tadi orasinya luar biasa. Nah ini cocok kalau jadi jurkam gitu ya. Loh, banyak loh bayarannya. Ketika saya belum jadi ASN dulu, saya kan juga aktif gitu ya. Jadi jurkam minimal membikinkan konsep siapa? Calon anggota legislatif. Mereka kan butuh tenaga-tenaga muda seperti kita. Nah, mereka nggak sempat, biasanya mereka minta tolong ini deh, ya lumayan dapat cuan kan. Nah, apalagi kalau di sampingnya kita ikut serta jadi tim suksesnya itu ya. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian yang sudah menghadiri acara wisuda ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberkahi kita semua. Sebelum saya akhiri pidato saya ingin pantun gitu ya. Makan durian bersama aura kasih itu biasanya.
jalan-jalan ke Eropa. Ojo diprotes, kok jauh men, nggak usah diprotes. Terima kasih kami ucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati. Jika di sana bukan di sini, jangan dulu kita pergi. Saya akhiri sambutan ini, lain kali kita sambung lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan